Nested if adalah salah satu jenis conditional statement. Sintak penulisan nested if pertama adalah menggunakan keyword if, kemudian condition, kemudian block. Setelah block, kemudian nested if menggunakan keyword else if. Jadi di dalam nested if, selain if, dia menggunakan keyword else, kemudian spasi if. Setelah keyword else if di sini diikuti dengan condition. Setelah itu block. Kemudian setelah block diikuti oleh else if, kemudian condition, kemudian block. Setelah itu boleh diisi dengan else if sampai berapapun. Boleh menggunakan keyword else. Jika menggunakan keyword else, maka diakhiri dengan block. Jadi di sini kita bisa menggunakan banyak else if ya, tidak hanya 2, berapapun ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kemudian diakhiri dengan else. Seperti ini. Jadi bloknya bisa lebih dari 2. Perbedaan utama antara nested if dengan statement if else adalah jika pada if else jumlah bloknya hanya ada 2. Tetapi jumlah blok pada nested if bisa lebih dari 2. Di sini dalam contoh kita ini ada 4 blok. Apa perbedaan utama antara statement if then, if else, dan nested if? Perbedaan utamanya terletak pada jumlah blok. Pada if then jumlah blok hanya ada 1. Pada if else jumlah blok ada 2. Sedangkan pada nested if jumlah blok bisa lebih dari 2. Kegunaan utama nested if yaitu untuk memilih satu dari sekian banyak blok yang akan dieksekusi. Contoh penggunaan nested if ditunjukkan pada baris kode berikut ini. Ini saya hapus supaya rapi. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah nested if. Di sini ada yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah ada 3 blok. Ya, ini bisa kita tulis di samping. Jadi ini ada 3 blok. Seperti ini ya. Sorry. Jadi ini ada 3 blok. Oke, ya, ini ada 3 blok. Blok yang pertama di bawah if. Jadi ini satu kesatuan. Kemudian ini juga satu kesatuan. Ini juga satu kesatuan. Ya, jadi di sini contoh kita ini ada 3 blok. Blok yang pertama, blok yang kedua, dan blok yang ketiga. Blok yang pertama ini dikerjakan apabila expression yang menjadi bagian dari condition, jadi expression yang berada di bagian condition ini bernilai true, maka blok ini akan dikerjakan. Statement-statement yang berada di dalam antara kurung kural buka, kurung kural tutup ini akan dijalankan. Nah, jika ini dikerjakan, jika ini bernilai true, maka ini dikerjakan. Kemudian proses dilanjut ke statement langsung ke 20. Jadi yang lain ini diabaikan jika ini bernilai true. Nah, jika expression ini bernilai false, maka eksekusi akan dilanjutkan ke baris 11 untuk mengevaluasi expression yang ada di bagian condition setelah else if ini. Jadi ini harus ada spasi, tidak boleh gandeng seperti ini. Ini ada spasi, ini boleh gandeng seperti ini, boleh, ini juga boleh. Nah, saya ulangi bahwa ketika ini bernilai false, maka evaluasi akan dilanjut ke bagian condition yang ada di baris 11, yang ada di sini, yang ada di bawahnya ini. Jika ini bernilai true, maka blok
statement-statement yang ada di dalam blok di bawah else if yang bagian yang ini akan dikerjakan. Jika di sini expression yang ada di sini bernilai false, maka blok statement-statement yang berada di dalam blok setelah else akan dikerjakan. Nah, penulisannya boleh seperti ini ya. Nah, kurung-kurung awalnya boleh seperti ini. Jika baris code ini di program kita ini dijalankan, maka akan menampilkan teks hijau di konsol karena variabel suhu mesin bernilai 61. Ketika evaluasi dilakukan di expression setelah if ini, nilainya adalah false. Kemudian dilanjut ke expression yang ada di bawahnya ini, nilainya juga false, maka yang dijalankan adalah blok yang ada di bawah else. Nah, berikut ini adalah contoh nested if yang memiliki blok sebanyak 5. Ini yang blok yang pertama, kemudian ini yang blok yang kedua, ini blok yang ketiga, kemudian ini yang keempat, ini yang kelima. Nah, misalnya saja nilainya variabel nilai ini bernilai misalnya 61, maka expression yang pertama di bagian condition di if ya di sini ini akan bernilai false. Karena ini bernilai false, maka dia akan melanjutkan ke expression selanjutnya, yaitu ini. Karena ini bernilai false, maka evaluasi akan dilakukan terhadap expression berikutnya. Di sini, karena ini masih juga bernilai false, maka expression dilanjutkan di expression yang keempat. Di sini bernilai true karena variabel nilai bernilai 61. Kemudian expression ini bernilai true sehingga blok yang ada di sini dikerjakan. Nah, kita coba untuk trace ya, menggunakan debug. Ya, pertama statement yang dieksekusi di baris yang kelima. Kemudian kalau statement berikutnya dicek di sini, expression yang ada di sini dievaluasi terlebih dahulu. Karena di sini false, maka dia akan melanjutkan ke expression yang sebelah sini. Nah, karena ini juga masih bernilai false, maka dia akan melanjutkan ke expression yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut lagi yang ada di sini. Setelah di sini, karena ini bernilai true, maka statement yang ada di blok yang ini, di blok di bawah else if untuk yang keempat ya, blok yang keempat dijalankan. Nah, ini dijalankan. Setelah itu blok yang kelima tidak dijalankan, dilewati, nanti lari ke statement yang ada di baris 19. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau misalkan kita kerjakan akan menampilkan karakter karakter D, karakter D di konsol.